Bab 4861, Kembalinya Avatar Elektronik. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, raungan, petik 2, hei, di tepi tanah terlarang, alam semesta berjarak lebih dari 700 juta mil. Pada saat ini, 3 jeritan-jeritan dan jeritan tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, Kaisar II juga menoleh ke Yesuan untuk melihat ke depan. Tengah Han Mang melintas, dan segera memprovokasi. Sekarang, binatang buas pamungkas keluargaku muncul, ganas, kamu, berani bertarung. Raungan, petik 2, oh lala, suaranya baru saja jatuh, dan amarah yang ganas telah mengejutkan rambutnya, dan kemudian ada tamparan di air. Seluruh sosoknya langsung runtuh dan berubah menjadi lautan berdarah, menyebar di sudut alam semesta. Raungan, petik 2, raungan, petik 2, oh, hampir di saat berikutnya, dari 3 arah berbeda dari lautan darah yang luas ini, suara jeritan dan jeritan datang. Di dalam darah laut yang tak terbatas, ada 3 sosok besar dalam sekejap mata, yang langsung terbenam di tanah, yang merupakan 3 iblis besar dari Konjak Taiko. Daging dan darah, yaitu, langit berbintang. Kerangka tulang-tulang, tanpa daging dan darah, hanyalah tulang pipi ungu emas, memperlihatkan napas ganas yang tak ada habisnya, sangat tak tertandingi. Hitam, tubuh kabut adalah kabut hitam, bahkan sepasang kalajengking, hanya 2 tenda, terlihat sangat aneh. Kecepatannya terlalu cepat, dan dibandingkan dengan 7 kali sebelum dan sesudah pasukan mekanik, waktunya hampir setengah hari. Hanya setelah istirahat sejenak, 3 lautan dewa telah terkondensasi, dan penyempurnaan tubuh sangat menakjubkan, dan semuanya adalah 8 langkah kuno dan tertinggi, tetapi faktanya, kekuatan tempur sebenarnya dari 3 lautan dewa ini, karena berkat yang besar dan berdarah dari tubuh besar sejauh 60 juta mil, semuanya mencapai tingkat absurditas 9 tahap dan dibandingkan dengan 3 binatang mekanik di kekosongan langit, poinnya tidak lemah. Raungan, bentuk tubuh baru saja dimulai dari lautan berdarah, dan jeritan keras sekali lagi menjerit dan berbalik untuk melihat kekosongan kosmik di luar 7 atau 800 juta mil jauhnya. Dari perspektif bentuk tubuh, 3 lautan berdarah Yesuan hanya sekitar 60 juta mil. Binatang mekanik berkepala 3, yang berlawanan dengan 780 ribu mil, semuanya bernilai 200 juta mil. Sebaliknya, meskipun 3 lautan berdarah tidak kecil, mereka tidak hanya kecil, tetapi tidak mencolok. Tetapi jika Anda berbicara tentang atmosfer ganas yang tersebar di dalam tubuh, 3 darah dan lautan lebih terkonsentrasi. 3 binatang mekanik raksasa di kehampaan langit semuanya berdiri di samping. Hanya ada sepasang tungkai bawah di satu ujung, dan lengannya juga sepasang, tetapi ada sepasang sayap raksasa yang menyerupai pisau logam. Kepalanya adalah binatang mekanis, dan kekuatannya disebut binatang bersayap kalajengking. Sekilas, itu harus dikenal sebagai kecepatan dan kelincahan. Pertama, kedua binatang mekanik itu memiliki 4 tungkai bawah yang tebal dan 4 pasang tungkai atas. Total 8, itu tampak seperti perpaduan gurita raksasa dan gajah raksasa berbintang. Itu harus dikenal sebagai kekuatan, dan itu disebut cakar seperti binatang buas. Adapun, raksasa ketiga, meskipun itu juga manusia, tetapi memiliki 3 tungkai bawah yang tebal, itu sangat stabil. Tubuh bagian atas memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya dalam trafput teleskopik, seperti bintang dan raksasa yang tak terhitung jumlahnya, terlihat sangat tak tertandingi, mungkin memiliki kemampuan khusus. Anda dapat menyebutnya binatang Starbus. Panggil, hei, pada saat ini, dengan 3 lautan darah besar yang terkondensasi, kecoa yang ganas pertama kali menghantam dan bergegas ke sisi kiri kehampaan, dan seketika itu telah mencapai puluhan miliar mil, dan berbalik ke atas 3 binatang buas. Binatang-binatang buas melambaikan tangan mereka, dan belenggu itu mengungkapkan sedikit kesedihan. Ini, jelas merupakan irama perang yang diundang untuk datang dan bertempur di daerah ini. Menyadari hal ini, beberapa pengintai dari kelompok etnis dan pasukan utama yang telah berjongkok di dekat daerah ini tiba-tiba berubah. Jika anjing itu hilang, pertama kali diperintahkan, sehingga kapal pengintai-pengintai akan segera melarikan diri, setidaknya 2 atau 3 miliar mil jauhnya untuk melihatnya sebagai zona aman, versus. Pada saat yang sama, tulang kering dan kabut hitam dipisahkan, dan mereka juga berbalik ke sisi kanan dan sisi kanan area yang tepat. Bentuk sekejap mata muncul di puluhan miliar tempat,
masing-masing dengan kehampaan, dan berbalik bersama-sama, melambai ke cakar tiga binatang mekanik utama dan binatang bintang dan binatang, mengundang mereka untuk bertarung. Begitu bergegas keluar dari jarak yang begitu jauh, Yesuan jelas khawatir bahwa pertempuran mengejutkan berikutnya akan memiliki dampak yang tidak perlu pada larangan Suseng tempat aula sihir berada. Untuk ini, Kaisar II jelas tidak memiliki pendapat. Ini, sekali dia menjadi terkenal dengan seluruh keluarga mekanik untuk mencari kuil iblis, tetapi tujuan sebenarnya hanya untuk menemukan tempat, dan tidak benar-benar membiarkan stagnasi Suseng dari istana sihir di tempat terlarang. Hanya, dengan pasukan mesinnya yang agung, dia tidak bisa melakukan itu sama sekali. Saat ini, tiga darah Tuan Iblis telah dipadatkan dan dilarikan ke tiga arah yang berbeda. Bagi Kaisar II, inilah yang ingin dia lihat. Langkah selanjutnya adalah membiarkan tiga binatang mekanik yang tidak lebih lemah dari tiga lautan berdarah, dan untuk bertarung dengan mereka, pemandangan itu bisa berlalu, dan pertempuran mungkin berakhir, dan pasukan akan ditarik. Pikiran-pikiran ini terlintas di otak, dan wajah Kaisar lambat. Pada saat pertama, binatang mekanik berkepala tiga itu sadar secara elektronik, dan instruksi untuk segera memulai perang dikeluarkan. Raungan, petik 2, raungan, hei, dengan instruksi Kaisar II, tubuh berkepala tiga mencapai peperangan mekanis besar sejauh 200 juta mil, dan segera berteriak dengan raungan, dan kemudian bentuk tubuh bergetar, dan sekejap mata telah bergegas ke tiga lautan darah. Tanpa penundaan setengah lama, pertempuran mengerikan itu pecah. Petik 2, ledakan, petik 2, gemuruh, kartu, deru gerakan bumi datang, tiga pertempuran daratan langsung ganas, kekosongan pecah dalam inci, napasnya terlalu kuat, bahkan jika dipisahkan oleh puluhan miliar mil, gerakannya mengejutkan. Bagaimanapun, ini adalah setengah langkah dari Sakral Agung Orde ke-9 kuno dan tertinggi, dan cuacanya menakjubkan. Awalnya dimaksudkan untuk menjadi gemuruh, di sisi kiri kekosongan, puluhan miliar mil jauhnya, jeritan keras, tinju menghantam bagian depan, tetapi tidak meledak pada binatang bersayap yang berlawanan, tetapi masih ratusan juta jarak dari bentuknya langit kosong di kejauhan, itu meledak terbuka seketika. Dengan energi kekerasan dari pukulan penuh ini, sudut medan perang berada dalam 1 miliar mil, mesin udara langsung tidak teratur, bahkan kekosongan pecah dalam inci. Kaisar dan binatang bersayap telah pertukaran kesadaran elektronik yang telah dipertahankan secara alami telah terpengaruh. Efek ini seperti gelombang elektromagnetik yang stabil yang tiba-tiba mengalami semacam gangguan, dan terperangkap dalam periode kekacauan dan pemutusan yang singkat. Pada saat ini, Yesuan telah menantikannya. Beberapa saat kemudian, energi yang dahsyat meledak. Pada saat yang sama, energi di sudut kehampaan ini menjadi kacau. Sekilas cahaya samar yang dahsyat itu, tiba-tiba bisikan mimpi buruk, avatar elektronik, bangun dan kembali. Pada awal mula alam semesta pertama, sumber kejahatan, Yesuan telah membunuh beberapa keturunan jenius Tianji, termasuk mantan kepala keluarga minoritas. Beberapa dari mereka adalah orang surgawi sejati. Daging dibangun dengan sendirinya, dan itu mewakili keberadaannya. Itu hanyalah kesadaran elektronik dalam daging. Kesadaran elektronik orang-orang Tianzu seperti roh dari daging dan darah. Tentu saja, kesadaran elektronik keluarga mekanik adalah sama. Intinya, tidak ada bedanya dengan Tianji. Melalui beberapa kesadaran elektronik inilah Yesuan nantinya dapat bercampur dengan kebangsaan Tianji dan menjadi kepala keluarga minoritas dari kebangsaan Tianji. Belakangan, dia menggabungkan beberapa kesadaran elektronik dan menyempurnakannya dengan cara khusus. Akhirnya, dia memiliki kesadaran elektronik milik Yesuan sendiri, yang merupakan avatar elektroniknya. Dengan avatar elektronik, Yesuan dikirim keluar ketika dia berada di bintang kejahatan. Pada saat itu, sumber kejahatan berubah drastis. Kekuatan utama dan kelompok etnis dari tiga pesawat bintang utama semuanya mengirimkan pasukan kapal perang, dan pergi ke kedalaman sumber kejahatan untuk berbagi kepentingan. Keluarga mekanik Liandi II juga memiliki tim binatang mekanik yang kuat, merobek kekosongan, dan memakan rantai tungku untuk memakan lebih dari setengahnya. Pada saat itulah Yesuan diam-diam melepaskan avatar elektronik, diam-diam memasuki tubuh salah satu binatang mekanik, dan menghapus kesadaran elektronik binatang mekanik itu tanpa jejak, dan menggantinya. Semua yang saya lakukan tidak disadari. Sejak itu, avatar elektronik Yesuan telah bercampur dengan keluarga mekanik dan menjadi anggota keluarga mekanik Kaisar.
Saya harus mengatakan bahwa komite kedua kaisar terlalu sombong dan tidak pernah meragukan orang-orang yang telah tertinggal. Satu hal ini, kaisar asli kerajaan surgawi, tampaknya sama, mungkin keunikan kehidupan mekanik memberi mereka kepercayaan diri ini. Ketika itu, Kaisar Yi tidak curiga bahwa Ye Xuan, yang bercampur dengan kebangsaan Tianji dalam bentuk kehidupan elektronik, juga disegel sebagai patriark minoritas dari kebangsaan Tianji karena penampilannya yang luar biasa. Kejadian ini kemudian menjadi aib bagi kebangsaan Tianji dan menjadi bahan tertawaan. Dalam hal ini, Kaisar II jelas memiliki kesombongan yang sama dengan Kaisar Yi. Dan karena semua suku dari seluruh keluarga mekaniknya dibatasi oleh Kaisar II dalam ruang kecil independen yang misterius, tidak ada kontak dengan dunia luar. Oleh karena itu, kepercayaan diri Kaisar II dapat dimengerti. Bagaimanapun, meskipun tidak banyak orang dari keluarga mekanik, tetapi mereka juga melebihi 100 juta, dia secara alami tidak memiliki kemungkinan untuk makan cukup. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan melakukan penyelidikan terperinci pada lebih dari 100 juta kelompok etnis mekanik. Karena alasan inilah tubuh elektronik Ye Xuan, yang ada dalam bentuk kehidupan elektronik, telah berjongkok di keluarga mekanik di bawah Kaisar II dan tidak pernah ditemukan. Sebelumnya, ketika Kaisar II membawa seluruh keluarga mekanik ke kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, Ye Xuan menyadari bahwa kembalinya dia ke avatar elektronik yang telah berjongkok di keluarga mekanik akan segera datang. Namun, karena dia tidak mengerti dasar dari keluarga mesin, dia tidak bertindak gegabah. Namun, kemampuan fusi dari keluarga mekanik membuatnya tiba-tiba memiliki ide yang berani, yaitu, saat avatar elektronik kembali, ia juga menculik sebanyak mungkin kelompok etnis mekanik. Selama periode setengah hari, ia tidak pernah menembak, diam-diam dan tak tertandingi menyaksikan perintah Kaisar II berulang kali, membiarkan seluruh keluarga mesin berkembang sekali dan untuk selamanya, di satu sisi, ingin melihat apa batas pasukan keluarga mesin ini. Di sisi lain, itu adalah membiarkan avatar elektronik menculik sebanyak mungkin suku mekanik. Bagaimanapun, hanya ada satu avatar elektronik. Jika fusi ini tidak terungkap, lebih dari 100 juta kelompok etnis mekanik relatif independen satu sama lain. Jika avatar elektronik kembali dalam keadaan ini, Kaisar II hampir tidak mengalami kerugian. Tetapi kemudian dengan konvergensi waktu, situasi ini segera berubah dan menjadi semakin serius. Dapat dikatakan bahwa setiap kali fusi selesai, semakin dalam Kaisar telah jatuh. Seperti hari ini, lebih dari 100 juta orang dari seluruh keluarga mekanik telah menjadi binatang buas mekanik yang telah diperbaiki sebagai horor. Dalam pandangan Ye Xuan, ini seharusnya menjadi batas pasukan mekanik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menunggu dan segera melancarkan tindakan. Biarkan avatar elektronik yang telah berjongkok di keluarga mekanik kembali. Pada saat ini, saat dia meninju kekosongan, energi dalam jarak 1 miliar mil menjadi sangat tidak teratur. 3 binatang mekanik yang telah terhubung dengan kesadaran elektronik Kaisar terputus untuk sementara. Koneksi dengan Kaisar, waktunya mungkin sangat singkat, karena Kaisar II tidak akan membiarkan situasi ini berlangsung selamanya. Sebagai patriark keluarga mekanik, dia harus memiliki cara untuk dengan cepat menghubungkan kembali kesadaran elektronik yang rusak. Sayangnya, semuanya terlambat. Bahkan untuk beberapa saat, bagi Ye Xuan, itu sudah cukup. Untuk sesaat, dengan suara bisikan di mulutnya, kekuatan daya tarik Ye Xuan sepenuhnya meluas dan memasuki tubuh binatang bersayap itu. Bahkan inti spiritual otaknya sama, dan kekuatan spiritual didorong hingga ekstrim. Semburan para dewa dan kekuatan spiritual yang bersamaan menyatu dengan kesadaran kehidupan elektronik yang mewakili avatar elektroniknya. Hasil akhirnya adalah bahwa ia hanya menggunakan minatnya, dan kesadaran kehidupan elektronik sepenuhnya menekan komposisi tersebut. Semua kesadaran elektronik lain dari binatang bersayap, tidak ada pemurnian instan. Sederhananya, tubuh binatang bersayap ini awalnya terdiri dari sepertiga suku mekanis, dan kesadaran elektroniknya lebih dari 40 juta. Tetapi pada saat ini, avatar elektronik Ye Xuan langsung menekan semua kesadaran elektronik lainnya, dan di tengah-tengah keterkejutan, sepenuhnya memurnikan dan melebur menjadi satu. Setelah selesai dipotong, hanya ada satu kesadaran elektronik di tubuh binatang bersayap ini. Itu adalah avatar elektronik Ye Xuan. Lebih dari 40 juta sensasi elektronik lainnya telah ditelan dan disempurnakan sepenuhnya. Diri sendiri.
Pada saat ini, sayap-sayap terbelah dan menjerit keluar dari langit, dan napas yang menyebar di tubuh benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Seperti tiga lautan berdarah Yesuan, itu mengungkapkan Hei yang brutal dan ganas. Awalnya, ini seharusnya artinya, karena avatar elektronik juga Yesuan, dan terbagi menjadi tiga lautan darah besar. Intinya, itu hanyalah sumber yang sama, adalah satu. Dengan suara siulan ini keluar, dan Kaisar II, yang berada di udara di luar area tersebut, juga memperluas kesadaran elektroniknya pada saat ini, tetapi hasilnya jelas terbukti dengan sendirinya, dia tidak memiliki hubungan dengan binatang bersayap kalajengking, dan itu adalah kesadaran elektronik yang kuat dan tidak dikenal, dan itu sangat kejam, dan itu adalah yang ketiga dari Tuan Iblis. Dengan darah dan lautan, tidak ada dua. Itu terlalu aneh, dan wajah Kaisar II tetap ada, dan seluruh otak lumpuh. Setelah terkejut sesaat, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan di bawah kegilaan wajahnya, dia menghela napas lega dan segera berseru, ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Dengan tembakan Yesuan Thunder, binatang bersayap kalajengking itu akan ditaklukkan, dan avatar elektronik itu akan kembali. Oleh karena itu, Kaisar II sama sekali tidak dapat terhubung dengan binatang bersayap kalajengking itu. Kesadaran elektroniknya telah muncul ke permukaan, tetapi yang ia rasakan adalah kesadaran elektronik yang kuat dan tidak dikenal, dan temperamen orang-orang yang keras dan kasar itu sangat keras, dan itu sama dengan tiga darah penguasa iblis. Itu semua terlalu aneh. Setelah wajahnya hilang, seluruh otaknya lumpuh. Kemudian, setelah keterkejutan singkat, Kaisar II tampaknya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Di bawah kegilaan wajahnya, ia menghela napas lega dan segera berseru, ini tidak mungkin, apa yang terjadi? Marah, apa yang kau lakukan? Kau adalah kehidupan berdarah daging, tidak memiliki kesadaran elektronik, bagaimana kau bisa memurnikan binatang perang mekanis lama? Dan kecepatannya begitu cepat. Pada saat yang sama ketika jalan itu menjerit, Kaisar II tampaknya tidak mau, dan kesadaran elektronik sekali lagi diperpanjang dalam sekejap, dan didorong ke ekstrim. Simpul, jelas tidak ada perbedaan. Secara induktif, itu hanyalah kesadaran elektronik yang kuat dan tidak dikenal. Itu memberi orang temperamen yang ganas, dan itu sama dengan tiga darah penguasa iblis. Tidak diragukan lagi, binatang bersayap ini telah jatuh, dan penguasa iblis telah sepenuhnya mendamaikan pemurnian dalam waktu singkat dengan cara yang tidak dapat ia pahami. Pada saat ini, binatang bersayap itu bukan lagi miliknya, meskipun itu masih merupakan kehidupan mekanis dalam bentuk ideologi elektronik, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga mekanis, dan kaisarnya. Hei, otak, di tengah-tengah pikiran-pikiran ini, seluruh bentuk tubuh kedua kaisar bergetar, dan rambutnya menjerit, mengungkapkan kesedihan yang tak berujung. Di antara jeda yang begitu singkat, kehilangannya begitu mengerikan sehingga ia tidak tahan. Jika itu adalah daging dan darah yang sebenarnya, pada saat ini, saya khawatir saya sudah marah dengan darah lama di tempat itu. Di permukaan, dia hanya kehilangan seekor binatang bersayap, tetapi pada kenyataannya, binatang bersayap ini terdiri dari lebih dari 40 juta suku mekanik. 40.000 orang, yang merupakan sepertiga dari seluruh keluarga mekanik. Jika ditempatkan pada kelompok kehidupan daging dan darah lainnya, itu mungkin tidak menjadi masalah, tetapi kehidupan mekatronik sulit untuk muncul, jauh dari sesederhana daging dan darah. Titik ini, dari seluruh keluarga Tianzu dengan kesadaran elektronik dari kelompok etnis formal, hanya lebih dari 10 juta, Anda dapat melihat satu atau dua. Namun, sejak puluhan ribu tahun berlalu, Kaisar II telah mengambil jalan yang sama sekali berbeda dari kebangsaan Tianji. Alih-alih mengembangkan kekuatan seperti kapal perang dan legiun, ia telah mengerahkan seluruh energinya ke dalam induksi dan kelahiran kesadaran elektronik, membentuk kehidupan elektronik mekanis, terus menumbuhkan jumlah kelompok etnis formal, dapat. Meski begitu, sejak usia puluhan ribu tahun, ia telah melakukan yang terbaik, hanya untuk membuat keluarga mekanik melahirkan lebih dari 100 juta kesadaran elektronik dengan kehidupan mekanis. Sekarang satu mata hilang dalam satu kedipan, dan kehilangan itu tidak dapat dijelaskan, sampai sekarang ia tidak tahu bagaimana Tuan Kuil melakukannya. Ini hanya menyedihkan dan membunuh. Pada saat itu, dengan ucapan antusiasme kekaisaran dan teriakan arogansi dan kesombongan, jongkok di kejauhan, dari pengintai kelompok etnis dan kekuatan utama, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya pertama kali melihat ketat.
Kemudian semua orang tampak pucat dan gila, dan setelah udara dingin, tubuh menjadi gila, dan jalan menjerit, dan itu seperti gelombang pasang dalam sekejap, dan kedengarannya sangat kuat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kepala suku mekanik Kaisar II tiba-tiba tumbuh dan menjerit? Ini jelas merupakan pukulan besar, dan beberapa kegilaan. Desis, mustahil. Mendengarkan kata-katanya, tampaknya itu adalah binatang bersayap satu. Apa yang terjadi? Petik 2. Apakah itu kecelakaan? Binatang bersayap kalajengking itu jelas diserahkan oleh penguasa kuil iblis. Telah dipisahkan dari kendali Kaisar II dan masuk ke tangan penguasa iblis. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Seperti yang dikatakan Kaisar II, binatang bersayap kalajengking adalah kehidupan mekatronik, dan dibentuk oleh fusi setidaknya puluhan juta orang mekanik. Bahkan jika dia tidak menyebutkan perbaikan Orde ke-9 tertinggi yang kejam, diasumsikan bahwa dia lebih lemah dari penguasa iblis, tetapi yang terakhir adalah kehidupan daging dan darah, tetapi binatang bersayap kalajengking adalah kehidupan mekatronik, dan bentuk kehidupan berbeda. Bisakah kamu menang? Tetapi pada kenyataannya, Kaisar II adalah patriark keluarga mekanik, dan binatang bersayap kalajengking sangat penting. Jika ini tidak pasti, dan tidak ada harapan pemulihan dan perbaikan, dia akan sangat kasar, hampir kejam. Gila, melawan langit. Penguasa kuil setan benar-benar melawan langit, dan bahkan kehidupan mekanik dan elektronik dapat dimenangkan, dan itu akan diterima dalam sekejap. Ini sama sekali tidak ada alasan. Raungan, oh, orang tua itu tidak mau. Dalam pengintaian semua kelompok etnis dan kekuatan besar, seruan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dari sini. Kaisar II di sini sekali lagi menjerit, dan suasananya ganas dan panik. Akar rambut didirikan, dan jika mereka gila, mereka sudah diambang kegilaan. Ini, untuk sesaat, hatinya masih berdarah, dan penyesalan hatinya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Jika Tuan Kuil Presbyterian memiliki kemampuan ini, membunuhnya tidak akan dengan mudah membawa seluruh pasukan mesin untuk menaklukkan kuil. Benar, baginya, kali ini dia hanya kehilangan sepertiga dari suku mekanik, tetapi pada kenyataannya, bagi Kaisar, kerugian seperti itu memiliki arti yang lebih serius, yang melibatkan dia dan seluruh mesin. Ketinggian yang dapat dicapai keluarga di masa depan, dan dampaknya signifikan dan tak tertahankan. Selain puluhan ribu tahun pengalamannya, selain upayanya untuk mengembangkan dan melatih suku-suku mekanik resmi dengan kehidupan mekatronik, hal lain yang telah dilakukannya untuk menghabiskan energinya adalah mempelajari sepenuhnya fusi antara binatang mekanik dan pasukan. Setelah menghabiskan puluhan ribu tahun, di dunia independen yang misterius, lebih dari 100 juta suku mekanik telah menjalani latihan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, fusi ini hanya dapat diselesaikan 7 kali. Mengenai fusi ke-7, itu belum mencapai tingkat keakraban, dan sejauh mana tangan diserahkan. Fusi ke-7 sebelumnya membutuhkan waktu 2 jam untuk membuktikannya. Tetapi, faktanya, bahkan fusi ke-7 tidak sempurna, tetapi Kaisar II, sudah lama sebelum waktu yang lama, sudah mempelajari fusi ke-8. Menurut deduksinya, setelah fusi ke-8 selesai, 3 binatang buas yang kuat dari 3 reruntuhan dunia tertinggi yang kejam akan sepenuhnya terintegrasi menjadi satu. Saat itu, bukan hanya tubuhnya yang akan lebih besar, tetapi peperangan mekanis yang akhirnya menyatu akan diperbaiki menjadi lebih kuat dan kemungkinan besar akan mencapai surga yang sebenarnya, dan peluang ini tidak kecil, lebih dari 50%. Selesai. Faktanya, binatang pamungkas dari fusi ke-8 diselesaikan oleh peperangan mekanis 3,5 langkah dari surga. Jika fusi berhasil, lingkungan surgawi yang sebenarnya pasti tidak terlalu sulit. Tentu saja, dan semua ini sekarang benar-benar hilang. Atas hal ini saja, Kaisar II membenci kemarahan, raungan. Oh, orang tua itu tidak mau. Di udara, Kaisar II sekali lagi mendongak dan berteriak, dan napasnya ganas dan hiruk-pikuk. Bahkan rambutnya pun dicabut, dan jika itu gila, itu sudah diambang kegilaan. Hatinya berdarah, dan seluruh pikirannya telah diselimuti oleh sentuhan keengganan yang ekstrim. Meskipun itu bukan daging dan darah, tetapi pada saat ini bahkan matanya merah dan berdarah, menoleh ke kepala Yesuan, kalajengking itu mengungkapkan darah para biarawan, seperti esensinya. Dengan lembut memotong gigi, Tuan Kuil, meskipun orang tua itu tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi itu tidak masalah, pertempuran hari ini,
Anda telah menyentuh garis bawah orang tua itu, Anda harus membayar harganya. Hei, setelah suara siulan kedua, rambut di belakang otak kaisar menari-nari liar, dan instruksi dikeluarkan pada saat pertama. Petik 2, raungan. Petik 2, hei. Pada saat berikutnya, udara virtual di sisi kanan merespons dengan dua teriakan dan jeritan keras. Dua binatang mekanis yang bertarung dengan tulang sakral dan kabut hitam diperintahkan untuk meninggalkan pertempuran, bergegas ke kaisar. Salah satu binatang mekanis memiliki 4 tungkai bawah yang tebal dan 4 pasang tungkai atas. Total 8, itu tampak seperti perpaduan gurita raksasa dan gajah raksasa berbintang. Itu harus dikenal sebagai kekuatan. Itu adalah binatang seperti cakar. Binatang raksasa lain juga berdiri, tetapi memiliki 3 tungkai bawah yang tebal, yang sangat stabil. Tubuh bagian atas memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya di teleskopik, seperti banyak langit berbintang, terlihat sangat tak tertandingi, mungkin memiliki kemampuan khusus untuk menjadi bintang dari 3 binatang pamungkas. Pada saat itu, alasan mengapa Kaisar II memanggil binatang seperti cakar dan binatang bertabur bintang, di satu sisi, hati marah, dan tidak mau kehilangan binatang bersayap, dan akan membuat tindakan besar yang sesuai. Di satu sisi, ia khawatir kedua binatang buas ini juga seperti binatang bersayap kalajengking sebelumnya, dan mereka tanpa sadar terbagi menjadi kalajengking dan kabut hitam. Jika demikian, Kaisar II mungkin akan menyemburkan darah di tempat dan mati. Untuk berjaga-jaga, atau menarik mereka terlebih dahulu, bahkan jika fusi ke-8 berikutnya gagal, setidaknya tidak akan ada kerugian yang lebih serius. Penguasa kuil iblis, memberimu kesempatan terakhir, dan segera kembalikan binatang bersayap milik lelaki tua itu, jika tidak hari ini, tidak ada habisnya. Oh, pada saat ini, dengan kembalinya binatang seperti cakar dan binatang bertabur bintang dengan selamat, hati asli Kaisar tertahan di mata orang buta itu, dan akhirnya jatuh. Tangkai berdarah di tengah kalajengking semakin dingin dan dingin, mengunci bentuk Yesuan, yang berjarak ratusan juta mil, menggertakkan giginya dan memperingatkan, jangan berpikir bahwa fusi ke-7 adalah batasnya. Ya, fusi ke-7 sebelumnya hampir tidak dapat dibuka, tetapi dalam hal kecepatan, itu masih agak tidak memuaskan, tetapi itu tidak berarti bahwa lelaki tua itu tidak dapat memulai fusi ke-8. Sejak keberhasilan pertama dari fusi ke-7, lelaki tua itu telah meluncurkan fusi ke-8 promosi, dan sekarang hampir berakhir. Jika dipaksa untuk memaksanya di bawah gigi, setidaknya 50% dapat berhasil direalisasikan. Meskipun Anda telah kehilangan binatang bersayap, Anda tidak boleh lupa bahwa lelaki tua itu masih di sini. Jika saya terburu-buru, saya tidak akan dapat merawat lelaki tua itu, mengganti binatang bersayap dengan dewa, dan mempromosikan integrasi yang lancar dari yang ke-8. Expand, dengan penglihatanmu, kau bisa menebak apa hasil dari integrasi ke-8 yang lengkap. Berbicara tentang ini, Kaisar Erzau memancarkan seorang pria terpencil, dan cahaya itu terkunci di Yesuan. Dundun membujuk, tidak sabar, jangan memaksaku, konsekuensinya, kau tidak mampu menanggungnya, meskipun integrasi paksa, orang tua dan ini dua binatang buas pamungkas juga akan terpengaruh sampai batas tertentu, seperti serangan balik, tetapi karena kau telah membayar harga yang sangat besar, akhirmu dapat dibayangkan. Kekerasan, jangan membuat kesalahan, segera kembalikan binatang bersayap, orang tua itu berbalik dan pergi, pertempuran hari ini berakhir, jika tidak, setelah integrasi ke-8 selesai, apa yang akan terjadi selanjutnya jauh melampaui apa yang dapat kau harapkan. Raungan, setelah kalimat terakhir selesai, Kaisar II mengangkat rambutnya dengan raungan, dan kekuatan tubuh dipromosikan ke ekstrim. Tekanan tak terlihat tersebar, dan napasnya kuat. Sama seperti kekerasan yang hebat, ini jelas merupakan kesempatan untuk bergerak. Nah, ritme persiapan fusi. Fusi ke-8, kedengarannya sangat menarik. Di seberang alam semesta, ratusan juta mil jauhnya dari alam semesta, hawa dingin yang hebat melintas, dan sudut mulut perlahan-lahan menguraikan sentuhan tawa. Oh lala, saat suaranya berdering, dua area di sisi kanan puluhan miliar mil, suara teriakan tiba-tiba terdengar sangat kuat, dan tulang kering dan kabut hitam dari dua pertempuran hebat yang hebat itu terpisah. Seluruh tubuh tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi lautan darah. Petik 2, panggil, hei, setengah, minat tidak cukup, lautan luas kedua tenda ini dengan cepat mengembun, dan akhirnya berubah menjadi dua noda seperti belalang,
dan memacu ke arah Ye Xuan, dan tidak ada alis yang berkerut di antara kedua matanya. Di dalam ini, itu menghilang. Hampir di saat berikutnya, ukuran kekerasan besar 60 juta mil, bentuk tubuh besar juga menyusut dengan cepat, menjadi penguasa yang tinggi. Langkah pertama karena kekuatan besar dalam tubuh darah kekuatan berkat akan menghilang, ini pada saat itu. Perbaikan yang telah disebarkan di tubuhnya masih merupakan urutan ke-8 dari para leluhur, dan di bawah kondisi saat ini, kekuatan tempur nyata dari yang kejam, juga jatuh kembali ke urutan ke-8 dari sakral kuno, bahkan surga setengah langkah sempurna besar urutan ke-9 situasinya tidak ada di sini. Ini, dalam satu adegan, Kaisar II, yang berjarak ratusan juta mil, agak khawatir. Perang masih belum berakhir, dan kemungkinan akan terus meningkat. Namun, Tuan Kuil tiba-tiba membuat langkah seperti itu, yang membuatnya agak tidak bisa dijelaskan. Saya tidak tahu apa yang dia maksud. Sebenarnya, langkah Ye Xuan belum berakhir. Pada saat ini, selain 3 pasukannya, Panglima Perang, Kapal Perang, dan Binatang Buas, serta Landak Taiko, Kura-kura Taiko, dan Jubah Hitam, ada juga binatang bersayap elektronik. Ukurannya sangat besar, lebih dari 200 juta mil. Booming, Card. Pada saat ini, saat ukuran tubuhnya menyusut ke tingkat tinggi, kilatan dingin yang hebat, tetapi juga tiba-tiba melambai. Pada saat yang sama saat lengannya jatuh, ada guntur yang menggelegar di belakang, disertai dengan suara kemacetan mekanis yang luar biasa. Berbalik, menantikan pertama kali, kepala kalajengking yang ganas itu sangat tak tertandingi, dengan ukuran tubuh lebih dari 200 juta liter. Tubuhnya telah dibudidayakan sebagai napas, dan juga telah mencapai kesempurnaan agung. Tingkat ke-9 suci kuno yang mengerikan. Seluruh tubuhnya yang besar dengan cepat hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini, semuanya terjadi terlalu cepat, tidak ada yang bereaksi, dan sebelum dan sesudahnya hanya di tikungan, binatang bersayap kalajengking besar sejauh 200 juta mil berubah menjadi binatang mekanis dengan bentuk tubuh hanya sekitar 50 juta mil. Di belakang Anda, berbaris. Booming. Kai, kekosongan di depan tepi tanah terlarang, dengan lambaian tiba-tiba yang ganas, sangat tak tertandingi, dengan ukuran tubuh lebih dari 200 juta mil, napas tubuh yang diperbaiki, dan juga mencapai kengerian kesempurnaan agung 9 langkah suci kuno dari binatang buas, segera itu memulai pembusukan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bereaksi. Sebelum dan sesudahnya, itu adalah waktu yang lama. Dan binatang bersayap kalajengking besar sejauh 200 juta mil berubah menjadi binatang mekanis hanya sekitar 50 juta mil dalam bentuk tubuh berkepala 4. Binatang mekanis berkepala 4 semuanya berdiri sendiri. Dari penampilannya, mereka persis sama dengan binatang kalajengking sebelumnya. Ye Xuan cukup puas dengan penampilan orang seperti itu, dan bentuk sayapnya seperti sabit. Oleh karena itu, tubuh elektronik hancur di bawah inspirasinya, dan binatang mekanis yang akhirnya muncul semuanya seperti ini. Melihat pemandangan ini, Kaisar II di kehampaan di langit ratusan juta mil jauhnya adalah sekilas, dan kemudian wajahnya berubah sangat, dan seluruh hatinya benar-benar tenggelam ke lembah pertama. Di masa lalu, meskipun binatang bersayap itu kehilangan kendali, dia menerobos kendali Tuan Kuil, dan Kaisar II bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Tetapi dalam pikiran bawah sadarnya, dia selalu berpikir bahwa Tuan Kuil Iblis pasti telah menggunakan semacam hukum rahasia yang tidak dapat diketahui untuk sementara mengendalikan binatang bersayap kalajengking. Selama dia mengembalikan binatang bersayap kalajengking, atau menemukan cara untuk memaksanya, binatang bersayap kalajengking itu pada akhirnya akan kembali ke kendalinya sendiri. Tetapi sekarang, ketika saya melihat disintegrasi binatang bersayap kalajengking dalam waktu singkat, itu dipecah menjadi tubuh berkepala 4 sejauh 50 juta mil, dan setelah memperbaiki kekuatan dan jatuh ke skuadron skala kecil dari ke-8 suci, dia akhirnya menyadari bahwa itu tidak baik, di mana saya takut itu berada di bawah kendalinya. Binatang prajurit besar seharga 200 juta dolar ini tidak dapat dipecah menjadi sempurna dalam waktu singkat. Penampilannya persis sama, dan tidak ada perbedaan sama sekali. 4 prajurit kalajengking kecil, ini menunjukkan apa? Jelaskan bahwa binatang bersayap itu tidak hanya dipaksa untuk dikendalikan sementara oleh pihak lain, tetapi telah benar-benar runtuh. Akibatnya, bahkan jika dia menyambar binatang bersayap itu, saya khawatir akan sulit untuk mengendalikannya lagi. Boom, booming turun.
Tepat ketika pikiran Kaisar II menunjukkan pikiran-pikiran ini, di depan kehampaan, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi lagi. Binatang raksasa bersayap paruh yang baru saja terurai oleh 4 kepala dan memiliki ukuran tubuh 50 juta mil sekali lagi mulai membusuk. Dan, lebih dari sekali, tetapi berturut-turut. Sayap berkepala 4 telah menjadi 16 dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, temperamen tubuh juga anjlok, tetapi penampilannya masih sama, dan orang itu berdiri, sayapnya seperti sabit, ketat. Kemudian itu adalah dekomposisi ketiga. Dalam kehampaan, gemuruh guntur dan suara mekanis simbal yang melengking tidak berhenti sejenak. Secara total, waktu 7 atau 8 bunga berlanjut, dan dekomposisi pertama sebelumnya dihitung. Dalam periode singkat 7 atau 8 bunga ini, totalnya selesai. 7 dekomposisi, 7. Setelah selesainya subdekomposisi, pasukan mekanik besar muncul di belakang yang keras, penampilannya tidak terkecuali, semuanya berdiri, sayapnya seperti sabit, dan kepalanya persis sama, semuanya tinggi. Dan jumlah prajurit dan binatang buas tersebut lebih dari 40 juta. Ini adalah kekuatan Yesuan Electronics. Sebelumnya, di bawah dukungan kekuatan spiritual dan mahakuasa Yesuan, avatar elektronik tersebut menelan lebih dari 40 juta kesadaran elektronik dalam binatang bersayap kalajengking, yang menjadi kuat. Saat ini, selama dia berada di tengah pikirannya, avatar elektroniknya dapat diubah menjadi lebih dari 40 juta jalan. Dapat dikatakan bahwa saat ini, lebih dari 40 juta binatang bersayap kalajengking setinggi 10.000 kaki, masing-masing dari mereka semua adalah avatar elektronik Yesuan. Jika dia mau, lebih dari 40 juta binatang berkepala ini dapat digabungkan dalam sekejap. 10 kepala, 100 kepala, 1000 kepala, 10 kepala, atau lebih dari 40 juta kepala bersama-sama, semuanya tanpa masalah. Itu hanya apa yang Anda inginkan. Kemampuan ini bahkan telah melampaui kendali Kaisar II terhadap cakar dan binatang buas serta bintang dan binatang buas. Ini juga dapat dimengerti bahwa meskipun Kaisar II dapat mengendalikan binatang seperti cakar dan binatang bertabur bintang, itu hanya dikendalikan oleh kesadaran elektronik, tetapi Yesuan berbeda. Avatar elektronik sebenarnya adalah miliknya sendiri. Ini adalah asal yang sama. Dia adalah seorang penyanyi, 40 juta binatang bersayap kalajengking dapat langsung menyerupai anggota tubuhnya sendiri dan melakukan berbagai gerakan. Dekomposisi, semuanya bebas, sederhana dan langsung, kecuali Kaisar II mengintegrasikan dirinya ke dalam dua binatang itu tidak boleh begitu bulat. Seorang kaisar kecil tahu kebenarannya. Orang awam melihat kegembiraan, orang dalam melihat ke ambang pintu, dan pemandangan di depannya menunjukkan kepadanya segalanya dalam sekejap. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat, dan seluruh orang itu sedikit khawatir, dengan mulut yang sedikit terbuka dan pandangan licik pada pasukan bersayap di depan ratusan juta mil. Dengan ekspresi tidak percaya, ada bisikan mimpi buruk di mulut. Bagaimana mungkin, dalam waktu singkat, kendalinya terhadap binatang bersayap telah mencapai tingkat yang melonjak seperti itu. Hanya dalam 7 atau 8 menit, saya telah menyelesaikan 7 dekomposisi, satu kali, dan 40 juta binatang buas kalajengking yang muncul setelah dekomposisi semuanya persis sama. Ini hanya raungan. Petik 2. Sialan, bagaimana kau melakukannya? Pada akhirnya, seluruh tubuh Kaisar II terkejut. Menatap kepala, raungan yang mengerikan, mengungkapkan kesedihan dan kemarahan yang tak berujung, dapat digambarkan sebagai sangat ganas. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari fakta yang tidak dapat diterima bahwa lebih dari 40 juta suku mekanik tidak dapat lagi kembali. Meskipun mereka masih kehidupan elektronik, mereka benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Kaisar dan seluruh keluarga mesin. Untuk sesaat, keputusasaan yang putus asa, dari hati Kaisar, terlintas di benaknya, sehingga akal sehat dan kejelasannya yang terakhir akan hilang. Tuan Kuil, tidak peduli bagaimana kau melakukannya, kau harus membayar semuanya. Jika kau mendongak dan berteriak di tengah kepala, jika Kaisar gila, dia akan marah dan meraung. Binatang mekanik, fusi ke-8, mulai. Boom, gemuruh, kartu, dengan instruksi Kaisar II, bagian depan langit, suara keras yang mengguncang bumi datang lagi, dan suara melengking mekanis kartu itu sangat kuat. Yang disebut fusi mekanis ke-8 akhirnya dimulai. Apakah akhirnya di sini?
Mang dingin Ye Xuanyuan melintas, dan dia berbisik dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Segera, ada seorang pria yang bergegas keluar. Ketika badai naik, itu bisa berubah menjadi baoding yang besar dan tak tertandingi. Panggil, di bawah kilatan cahaya dingin itu, Ye Xuan melambaikan tangannya dengan tajam, dan segera ada seorang pria yang bergegas keluar. Ketika badai naik, itu berubah menjadi baoding yang besar, dan itu kosong. Itu adalah baoding Senong. Panggil, hei, hampir di saat berikutnya, di balik kekerasan itu, tiba-tiba ada suara tajam yang tak terhitung jumlahnya dari udara yang pecah, dan lebih dari 40 juta binatang berkepala dan bersayap yang awalnya tergantung di belakangnya. Di bawah antusiasmenya, dia berubah menjadi singularitas. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke ruang ding melalui harta karun kabut warna-warni yang mempesona. Panggil, 3 resimen utama segera dievakuasi dan kembali ke daerah terlarang. Kemudian, Ye Xuan melambaikan tangan lagi, tidak jauh dari baoding Senong di kehampaan, dan langsung berubah menjadi seorang pria, tidak menjadi alisnya, menghilang, versus. Pada saat yang sama, suara para dewa Ye Xuan juga terdengar, dan suaranya baru saja jatuh. Suseng dari tanah terlarang di belakangnya telah mendengar raungan yang luar biasa. Ketiga kapal perang dan pasukan binatang buas, pertama kali dengan cepat mundur. Mereka awalnya berada di ambang tanah terlarang. Pada saat ini, penguasa Tuhan memerintahkan agar mereka segera mengungsi dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap mata, mereka telah pensiun ke tanah terlarang Suseng dan tidak lagi terlihat. Hanya dalam waktu singkat, tepi tanah terlarang Suseng kosong. Kecuali Ye Xuan, yang memiliki tubuh tinggi, hanya landak taiko, kura-kura taiko, dan jubah hitam yang ada. Ketiga lelaki tua ini juga sangat baik. Dari serangkaian perilaku Ye Xuan yang tidak biasa, mereka jelas menyadari apa yang mereka miliki, dan setelah saling bertukar pandang, ketiga orang itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka diam. Tanah itu juga memilih untuk mengecilkan sosok itu. Dalam sekejap mata, landak taiko telah menyusut ke ketinggian pasukan, dan kura-kura taiko hanya jatuh terlentang, dan jubah hitam itu awalnya adalah tubuh manusia normal. Awalnya tidak terlalu menarik perhatian. Pemandangan itu jatuh dari mata para pengintai dari semua ukuran dan kelompok etnis, dan mereka segera membiarkan mereka melihatnya sekilas. Namun, saat ini, alam semesta di langit dekat tanah terlarang Xuansheng sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Semua pikiran orang telah tertarik. Oleh karena itu, mereka tidak bersalah dalam memikirkan perilaku Ye Xuan yang tidak biasa. Tanpa sadar terlempar ke belakang kepala. Binatang mekanik, fusi ke-8, mulai. Di kehampaan, jika kaisar gila, dia akan berteriak dan menjerit dan menggeram. Boom, gemuruh, kartu. Dengan instruksinya, ledakan yang mengguncang bumi datang lagi, dan suara derit mekanis kartu itu sangat kuat. Yang disebut fusi mekanis ke-8 akhirnya dimulai. Petik 2, panggil, raungan, dengan kali ini, fusi itu berlangsung, dan binatang seperti cakar dan binatang bertabur bintang di depan tubuh kaisar segera mengangkat jeritan dan jeritan mereka sendiri. Kemudian kedua binatang super itu bergegas ke wajah, dan setelah mereka mendekat, mereka berjongkok dengan curam, dan anggota tubuh mereka dan sejumlah besar tentakel mulai menyentuh dan terjerat, versus. Pada saat yang sama, kaisar, yang tampak seperti manusia, juga ada di udara, dan jika itu menyembur keluar dengan gila, itu akan memecah. Kontak antara dua binatang raksasa itu. Dan itu hilang. Awalnya, menurut derivasinya, fusi ke-8 dari seluruh keluarga mekanik akan didasarkan pada binatang bersayap kalajengking, binatang seperti cakar dan binatang bertabur bintang. Jika itu mulus, dengan keberhasilan binatang super mekanis 3,5 langkah, binatang pertempuran pamungkas, akan memasuki surga dan bumi yang sebenarnya dalam satu gerakan. Tapi sekarang, di satu sisi, karena jatuhnya binatang bersayap, 3 badan fusi yang digunakan untuk membuka fusi ke-8 kehilangan satu. Di sisi lain, itu karena fusi ke-8 ini, meskipun Kaisar II telah memperoleh 90%, tetapi pada akhirnya masih ada faktor ketidakpastian, tidak sepenuhnya nyata. Oleh karena itu, untuk meluncurkan fusi ke-8 secara paksa di bawah amarah hari ini, satu-satunya cara adalah mengganti binatang bersayap yang hilang dengan dirinya sendiri, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh binatang seperti cakar dan binatang bertabur bintang untuk mendukung fusi ke-8 ini.
Perkembangan yang mulus, gemuruh, kartu, terukir, saat bentuk tubuh Kaisar II menghilang, itu sudah berdekatan, dan perpaduan binatang seperti cakar dan bintang serta binatang yang saling terkait satu sama lain langsung meningkatkan kecepatan. Kali pertama sebelum penggabungan, butuh waktu 2 jam, tetapi kali ini, saya tidak tahu apakah Kaisar II sendiri bergabung dengan penggabungan, atau karena binatang super yang digunakan untuk memperluas penggabungan hanya 2 ujung, jumlahnya kecil, total. Yang disebut penggabungan ke-8, kecepatannya sangat cepat, hanya waktu setengah kolom kecil, cakar seperti binatang dan bintang serta binatang yang awalnya terjerat dalam tubuh aslinya tidak dapat dilihat. Bersama-sama, itu telah menjadi binatang mengerikan dengan ukuran tubuh lebih dari 400 juta mil. Pada saat ini, dikelilingi oleh kekosongan, para pengintai dari semua kelompok etnis dan kekuatan utama semuanya terkejut, satu persatu, dan mata mereka hampir keluar. Ekspresi wajahnya bahkan lebih lamban, dan sosoknya gemetar hebat. Tapi kali ini, mereka semua tidak berseru, karena ketakutan hati terlalu kuat, semua orang telah kehilangan suara mereka. Pendek-pendek, dan setengah kolom tidak cukup, dan binatang seperti cakar dan binatang bertabur bintang menghilang, termasuk Kaisar II. Tanah terlarang Suseng berjarak 1 miliar meter dari alam semesta, dan tubuh besar lebih dari 400 juta mil dari binatang mekanik horor perlahan-lahan meregangkan anggota tubuh yang besar, tetapi masih ada mesin di dalam tubuh. Suara berlari datang. Jelas, apa yang disebut fusi ke-8 ini pada dasarnya telah berhasil, dan sekarang hanya beberapa penyempurnaan internal yang berlanjut, dan dengan penyempurnaan tubuh ini, kekosongan di sekitarnya mulai bergetar samar. Tubuh. Dalam binatang buas raksasa yang mengerikan sejauh 400 juta mil, tekanan penyebaran kekuatan semakin kuat, dan bahkan sebidang tanah yang hancur ini kosong, dan hampir mustahil untuk mendukungnya. Untuk semua ini, Ye Xuan, yang berada di tepi tanah terlarang Suseng, masih tidak tergerak. Dia telah memperhatikan semuanya dalam diam, seolah-olah dia benar-benar ingin melihat pasukan Kaisar. Setelah keberhasilan fusi ke-8, bisakah kamu akhirnya memasuki surga dan bumi yang sebenarnya? Saat ini, ketika tekanan kengerian binatang buas yang mengerikan semakin kuat, dan semakin dekat dengan surga yang sebenarnya, Ye Xuan yang berkilauan, tanpa sadar, menuju ke langit di atas kepala. Melihat ke atas, pada saat berikutnya, seperti menanggapinya, langit di puncak langit tiba-tiba datang kengerian yang mengerikan. Boom! Oh! Segera setelah suara keras itu, kekosongan itu retak, dan retakan itu berwarna hitam, tetapi ada mata vertikal Qian yang besar, yang tiba-tiba terbuka benar, fusi ke-8 antara Kaisar II dan binatang seperti cakar, binatang bertabur bintang, akan segera selesai. Setelah 3 orang itu cocok, tubuh ini lebih dari 400 juta mil dari binatang buas yang mengerikan. Penyetelan halus akan berakhir, dan ketika secara resmi memasuki surga yang sebenarnya, kecelakaan akan datang. Langit tinggi dan guntur tercengang. Setelah suara retakan kehampaan hitam muncul, dan ada mata vertikal Qian besar di celah itu, yang tiba-tiba terbuka. Mata biru ini adalah mata alam liar, mata biru. Yang pasti, itu seharusnya hanya proyeksi mata buta langit biru, dewanya harus menjalani beberapa pengaturan penting, jadi itu hanya bisa datang dalam bentuk proyeksi. Pada titik ini, Ye Xuan sangat bertekad. Ketika dia melihat mata hijau surgawi ini, dia menyadarinya. Karena di awal tanah terlarang nyamuk yang menyeramkan, dia pernah berjongkok dan melihat mata hijau alam liar. Dewa datang, 2. Meskipun napas di antara keduanya sama, tekanan dari yang tak terlihat berbeda. Mata biru raksasa yang muncul di celah-celah di dataran tinggi jelas lebih lemah. Tetapi meskipun lebih lemah, orang-orang juga merupakan proyeksi langit biru dan mata hijau. Langit dan bumi yang sebenarnya ada. Saat ini, kekosongan sebidang tanah di alam liar ini benar-benar hegemon tertinggi yang menyapu segalanya. Tidak ada yang bisa menandinginya, termasuk Ye Xuan. Di dalam, sebenarnya, Ye Xuan sudah mengantisipasi guncangan besar yang tiba-tiba terjadi di depannya. Hong, akhir dunia akan segera berakhir, dan kekosongan sebidang tanah di alam liar ini luas dan polos. Bahkan jika itu bukan sebidang tanah yang paling terfragmentasi yang telah runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, saya khawatir itu pasti akan diberi peringkat. Seperti oleh karena itu, ketika waktu akhir banjir semakin dekat, sebagai Tiandao Qingyan, yang merupakan inkarnasi dari Tiandao asli,
tingkat perhatian terhadap kekosongan sebidang tanah liar ini bahkan lebih rendah, dan itu tidak jauh lebih rendah, yang mana masih ada pengaturan lain untuk mata hijau, dan tidak ada cara untuk keluar darinya. Anda tidak dapat memperhatikan segala sesuatu dalam kekosongan ini, tetapi itu harus memiliki garis bawahnya. 1. Setelah garis bawah ini terlampaui, itu akan memicu kondisi tertentu, yang menyebabkan perhatian mata surgawi. Pada saat itu, bahkan jika tubuh nyata tidak dapat datang, setidaknya sebuah proyeksi akan keluar, dan ini akan menyentuh ketidakpastian garis bawahnya dan menyelesaikannya. Dan yang disebut garis bawah ini jelas merupakan kekuatan surgawi yang sebenarnya. Katakanlah, intinya adalah bahwa saat akhir banjir semakin dekat dan dekat, apakah itu kekosongan sebidang tanah ini, atau tiga bagian lain dari pesawat utama, dan bagian langit lainnya, menurut keinginan mata surgawi, dia tidak akan pernah mengizinkannya. Surga yang sebenarnya ada, bahkan jika itu hanya jalan surgawi setengah langkah dari penguasa yang kejam dan tertinggi, dia dapat menutup satu mata dan mengabaikannya untuk sementara waktu, tetapi begitu lingkungan surgawi yang sebenarnya akan muncul, dia akan datang dan berhenti, dan juga justru karena diharapkan bahwa situasi ini akan terjadi, jadi Yesuan akan segera menguraikan binatang bersayap kalajengking setelah melihat fusi ke-8 Kaisar II dan binatang seperti cakar dan binatang kalajengking. Pendapatan Senong Baoding. Bahkan, 3 kapal perang iblis utama, kapal perang, dan binatang buas dari pasukan Suseng dipukul mundur olehnya, termasuk dirinya sendiri, yang telah mengurangi ukuran mereka dan mengurangi kultivasi mereka ke urutan ke-8 dari yang suci. Kepala, itu untuk menghindari menarik perhatian mata surgawi sebanyak mungkin, agar tidak terpengaruh oleh kolam. Saat ini, dengan suara keras dari langit, retakan hitam muncul dan mata vertikal Qian terbuka, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa tebakan Yesuan benar. Kartu, ledakan, booming, hampir di saat berikutnya, langit tiba-tiba datang dengan kartu suara melengking. Kepala seorang pria biru melesat dari mata vertikal di celah hitam, awalnya tidak besar, hanya master, tetapi dengan kenaikan tiba-tiba saat itu. Kecepatan, derajatnya terlalu cepat, dan suku bunga jangka pendek tidak cukup. Petir cahaya biru awal ini hanya berubah menjadi lautan petir yang luas, dan fusi ke-8 sedang berlangsung, dan telah berkembang ke yang terakhir. Penyetelan internal yang halus akan sepenuhnya membanjiri raksasa mengerikan yang akan sepenuhnya selesai. Pada saat ini, suara keras itu mengejutkan, dan lautan listrik berdada biru memiliki gemuruh suara yang konstan, yang membuat orang merasa gemetar. Boom, tinggi, di ruang hampa, suara gemuruh datang lagi, dan tenda listrik berwarna biru ditembakkan. Setelah lautan listrik yang luas datang, mata vertikal biru di celah hitam menutup lagi, dan kemudian bahkan celah kekosongan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul secara umum. Yesuan menghela nafas dan mengambil kembali pemandangan ketinggian tinggi, berbalik ke depan 1 miliar mil jauhnya. Di garis pandang, penutup kandang mencapai 560 juta mil, dan lautan listrik biru yang benar-benar membanjiri monster horor yang akan menyelesaikan fusi ke-8 masih mengamuk. Listrik, di tengah laut, dari waktu ke waktu, ada kesedihan dan raungan yang ganas, meskipun aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi aku khawatir aku hanya memikirkannya dengan tumitku. Aku bisa menebaknya secara kasar. Hal berikutnya yang Yesuan tidak punya mood untuk memperhatikannya. Meskipun dia telah menebak semua ini sebelumnya, tetapi setelah itu menjadi kenyataan, hatinya sangat berat, karena tebakan ini benar, dan baginya, itu bukan kabar baik. Bahkan bisa dikatakan sebagai masalah besar, mengkhawatirkan. Teriak, petik 2, suara samar memecah udara, Yesuan tidak terus memperhatikan semua tindak lanjut, berbalik dan bergegas ke larangan Suseng, dan tubuhnya menghilang. Setelah memasuki tanah terlarang Suseng, Yesuan bahkan segera kembali ke bintang Dongfu. Dia akan segera mundur dan menerobos lagi, karena kali ini perang dengan 3 binatang besar dari keluarga mekanik, meskipun waktunya sangat singkat, tetapi pendapatan terobosannya sebelumnya, pada dasarnya itu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh dan jiwa. Sekali lagi ditambah, dengan kembalinya avatar elektronik, melawan beberapa kekuatan, Yesuan memiliki perasaan menerobos. Booming, selama meditasi, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan segera mengorbankan Senongding. Dia tergantung di belakang puncak raksasa tempat aula sihir berada, melayang di udara, dan kemudian bergoyang, dan kemudian melangkah ke harta karun kabut berwarna-warni. Lurus, setelah memasuki ruang Dingnai,
saya duduk di gunung berapi di area pusat ruang Dingnai. Petik 2. Panggil. Petik 2. Oh, segera, banyak suara samar menerobos udara, dan sekilas tembakan dari tubuh Ye Xuan, tergantung di depannya. Semua, itu adalah sumber daya kultivasi yang diambilnya dari dunia abadi untuk mengembangkan terobosan ini, termasuk semua jenis sumber daya kultivasi tingkat atas, seperti cairan sumber jahat, dan obat ajaib 9 warna. Bahkan obat-obatan kacau abu-abu dan abu-abu memilikinya. Tenda itu memiliki volume 1000 kaki. Setelah mempersiapkan semuanya, dia memobilisasi kekuatan domain Sennong Ding. Untuk pertama kalinya, dan memampatkan semua sumber daya kultivasi hingga seukuran bayi. Dalam sekejap mata, saat dia melambaikan tangan, bola seukuran kepalan tangan bayi itu ditelan ke dalam perut oleh Ye Xuan dan dengan cepat berbalik. Hei, petik 2, gemuruh. Begitu semua sumber daya kultivasi baru saja ditelan, suara rantai berdering di tubuhnya. Pintu masuk ke sumber daya itu dibenarkan, dan dikumpulkan menjadi sungai yang kuat dengan energi yang besar. Dengan gemuruh dan teriakan itu, ia telah mengalir sekali dan dalam jangka waktu yang lama dalam seluruh tubuhnya, dan terus berlanjut sampai menyempurnakannya dengan operasi berulang dari matahari besar sekali dan selamanya, ketika energi gantung Dajiang ini menghilang di meridian tubuh Ye Xuan dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa dan tubuhnya, itu hanya kekuatan untuk meluncurkan dampak, rantai-rantai ini telah putus. Dalam sekejap, dan sistem meminta antisipasi, itu segera terdengar di benak saya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, langkah ke-8 dari kekuatan kuno. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, 8 orde kuno. Besar, bisa 8 ordo. Hanya, jika Anda berada di langkah pertama, Anda akan dapat melangkah ke tahap ke-9 dan menyelesaikan pertemuan. Ini benar-benar mengasyikkan. Sebelum terobosan ini, kultivasi Dewa Ye Xuan adalah tahap ke-7 dari kekuatan kuno. Setelah mengaktifkan darah konjak kuno di dalam tubuh, ia akan dapat naik ke tingkat ke-8 dari kekuatan kuno zaman kuno. Jika konjak diubah menjadi perubahan ke-9, kekuatan tempur akan segera naik ke 8 ordo suci. Setelah Anda menghitung bonus orde pertama dari daging dan darah, dan kekuatan nyata dari kemampuannya, Anda dapat mencapai tingkat absurditas 9 tahap. Dan, saat ini, dengan terobosan ini, Ye Xuan akan memiliki kesempurnaan kebesaran orde ke-9 dari kekuatan kuno setelah mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh. Dalam hal ini, begitu ia mengerahkan kekuatan magis konjak dan berubah ke perubahan ke-9, kekuatan puncaknya akan langsung mencapai orde abadi dari orang bijak kuno. Selain itu, karena kondisi fisik yang sangat besar sejauh 60 juta mil, kekuatan darah yang mengerikan akan memiliki bonus tingkat kedua untuk kekuatan tempur yang sebenarnya. Daun, Xuan, kekuatan terkuat yang dapat dia tunjukkan, bahkan jika dia tidak dapat mencapai peningkatan tingkat pertama yang sebenarnya karena wilayah lintas batas, sehingga dia benar-benar dapat memasuki surga, tetapi itu pasti keberadaan yang tak terkalahkan di bawah lingkungan surgawi. Itu hanya garis pendek. Faktanya, dia masih memiliki rahasia berdarah. Jika itu adalah dinamisme hukum rahasia darah dan laut, itu akan langsung mengembunkan 3 avatar darah dan laut, yang semuanya memiliki kekuatan teroris yang tidak lebih lemah dari konyol tingkat ke-9 manapun. Dalam hal ini, jika itu adalah perang 3, bahkan jika itu adalah absurditas 9 tahap, itu akan dihancurkan olehnya. Seperti, jika menggunakan busur suci dan kekuatan magis kuat lainnya serta cara-cara tersembunyi, puncak kehancuran dari kesempurnaan agung tingkat ke-9, yaitu, keberadaan tingkat surgawi setengah langkah dari kura-kura raksasa kekosongan, di bawah hantaman mata, satu tembakan, jadi jatuh. Itu jelas bukan hal yang mustahil. Tentu saja, namun, meskipun kali ini berhasil menembus dengan lancar, tetapi wajah Ye Xuan tidak melihat warna kegembiraan, tetapi agak mengecewakan dan tidak terlalu bersemangat. Karena kali ini dia awalnya ingin memaksakan 2 istirahat, sehingga Anda dapat memverifikasi spekulasi yang tiba-tiba muncul dari otak. Saya melihat Kaisar 2 dan binatang seperti cakar, binatang bertabur bintang, yang akan memasuki surga dan bumi yang sebenarnya karena fusi ke-8. Akhirnya, sebelum fusi selesai, proyeksi mata surgawi datang, dan kelahiran pun lahir. Jalan menuju surga terhalang, dan Ye Xuan memikirkan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Karena keraguan inilah dia merasa tidak nyaman,
jadi Ye Xuan bahkan tidak tertarik untuk melihat Kaisar Dua dan binatang seperti cakar, binatang bertabur bintang, dan akhir permainan. Pertama kali dia bergegas kembali ke bintang Dongfu, dan mulai mundur. Di masa lalu, itu sudah merupakan perbaikan kekuatan tingkat ketujuh. Jika Anda mengantar 2 kali istirahat, itu akan menjadi kesempurnaan 9 langkah yang hebat. Jadi, setelah mengaktifkan kekuatan magis berdarah konjak, itu akan menjadi yang suci. Pesanan, tekan. Menurut pengalaman masa lalu, jika darah konjak diubah menjadi perubahan ke-9, maka, dalam keadaan itu, secara teori, Ye Xuan akan melompat menjadi orang yang kuat. Dia tidak tahu apakah surga dan bumi juga memiliki 9 tingkat, 9 tingkat perbedaan kecil, tetapi bahkan jika ada, di negara bagian ke-9, dia juga merupakan surga tingkat pertama. Dia hanya ingin melihat apakah cara berdarah semacam ini, langsung memasuki surga dan menjadi keberadaan tingkat pertama dari lingkungan surgawi, apakah itu juga akan mengarah pada penindasan surga, atau dapatkah Anda memasuki surga dengan lancar? Urutan pertama, bisa. Sayangnya, 2 istirahat berturut-turut dalam janji belum tiba. Dia hanya kekuatan tingkat 8 dari kekuatan itu. Aktivasi kekuatan magis bertenaga darah hanyalah kekuatan tingkat ke-9. Setelah memasuki perubahan ke-9 dari 9 perubahan konjak, dalam keadaan itu hanya kesempurnaan agung tingkat ke-9 dari yang tertinggi kuno, meskipun dikatakan bahwa ada juga berkah tingkat pertama dari kengerian tubuh kengerian panda sejauh 60 juta mil, tetapi kali ini, karena merupakan lintas batas, kekuatan tubuh tidak memberkati kultivasi. Benar-benar mencapai tingkat yang kecil. Jadi, terus terang saja, Ye Xuan telah berhasil menerobos kali ini, tetapi spekulasi sebelumnya belum membuahkan hasil. Masih mustahil untuk membuat kesimpulan. Jadi, hatiku masih gelisah, tentu saja aku merasa tertekan dan aku tidak bahagia. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai terobosan berikutnya, dan kemudian memverifikasi tebakan hatiku. Setelah beberapa depresi, Ye Xuan berbisik dan mendesah, dan tidak lagi melibatkan masalah itu. Panggilan keluar, dengan lambaian tangan, Senong Baoding berubah menjadi sosok maskulin, dan dia segera diserap ke dalam tubuh, dan Ye Xuan juga merupakan sosok yang mudah menghilang pada saat itu. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di luar tanah terlarang Suseng. Melihat ke atas, ada medan perang kosong di depan medan perang kosong. Kaisar kedua dan pasukan mekaniknya telah lama menghilang. Meskipun kali ini terobosannya masih relatif cepat, tetapi butuh 12 hari penuh, Kaisar tidak bisa tinggal di sini. Alisnya hanya berkerut, dan sebuah sosok telah dipacu. Itu adalah jubah hitam Legiun-Legiun. Meskipun Ye Xuan diam-diam dan langsung pindah dari bintang Dongfu ke tanah terlarang Suseng, bahkan landak kuno dan kura-kura Taiko di lingkungan kuno dan kuat tidak memiliki akal, tetapi jubah hitam adalah yang paling kuno. Jelas masih merasakan ini. Ketika dia datang pertama kali, dia melaporkan kepada Ye Xuan bahwa dia telah pergi. Di bawah satu pertanyaan, saya menyadari bahwa lelaki tua Kaisar II benar-benar melarikan diri kali ini. Di bawah hantaman petir biru Tiandao Qingyan, ia hanya terluka, tetapi tidak jatuh. Pada saat itu, setelah Ye Xuan pergi, lautan biru yang menyelimuti kekosongan sepanjang 5.000 mil di alun-alun itu dipenuhi puluhan ribu bunga sebelum menghilang. Dan, saat lautan listrik biru menghilang, raksasa mengerikan yang baru saja menyelesaikan penyempurnaan internal terakhir untuk menyelesaikan fusi ke-8 juga menunjukkan sosoknya. Namun, ia telah bergabung bersama, dan tubuh horor panda sepanjang 400 juta mil telah terkoyak dan berubah menjadi lebih dari selusin binatang mekanis dengan berbagai ukuran. Ini adalah tekanan keras dan penindasan oleh surga, mengganggu pertunjukan besar fusi ke-8. Selain itu, karena gangguan paksa ini di bawah intervensi kekuatan eksternal, Kaisar yang berkumpul menjadi binatang horor ini dan lebih dari 80 juta orang dari keagungannya, tampaknya menerima tingkat reaksi tertentu. Kaisar kedua tubuh itu dilanda serigala dan hampir terluka parah. Menurut perkiraan jubah hitam, suku-suku yang terdiri dari lebih dari 80 juta keluarga mekanik mungkin telah jatuh menjadi puluhan juta, karena ada lebih dari selusin binatang buas berskala besar setelah perpecahan. Lukanya tampak mengejutkan, meskipun itu hanya gelombang petir biru, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tangan mata surgawi, yang mewakili penindasan kehendak surga, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Setelah lautan listrik berwarna biru tersebar, tubuh Kaisar tidak nyaman dan hampir terluka parah. Selain itu,
menurut perkiraan Jubah Hitam, suku-suku dari lebih dari 80 juta keluarga mekanik mungkin telah jatuh menjadi puluhan juta. Karena puluhan binatang besar dan kecil setelah perpecahan, mereka terluka dan terlihat mengejutkan. Bahkan mencapai titik kehilangan kekuatan dalam waktu singkat, dan juga karena alasan inilah Kaisar II tidak berani tinggal, pertama kali dengan selusin atau lebih binatang mekanik, buru-buru berbalik, serigala melarikan diri, dan semua ini terjadi di kehampaan di luar tanah terlarang Suseng. Hanya dalam 2 atau 3 hari, itu menyebar ke seluruh kekosongan sebidang tanah ini, dan semua kekuatan dan kelompok etnis dari semua ukuran terkejut. Di satu sisi, itu dikejutkan oleh kekuatan keluarga mekanik di bawah Kaisar kedua Kaisar. Itu berhasil diselesaikan 7 kali berturut-turut. 3 binatang buas pamungkas yang muncul pada akhirnya semuanya memiliki kesempurnaan komik hebat tingkat ke-9. Mengenai integrasi ke-8 tindak lanjut, dia hampir berhasil, dan dari kengerian monster horor berukuran lebih dari 400 juta, integrasi ke-8 terakhir berhasil diselesaikan, dan mimpi surgawi Kaisar II pada dasarnya dapat menjadi kenyataan. Dari sudut pandang ini, kewaspadaan pihak-pihak yang kuat pada orang-orang Tianzhu juga lebih tinggi. Keluarga mekanik Kaisar kedua misterius, tetapi dibandingkan dengannya, keluarga Tianji Kaisar Yi jelas lebih kuat. Sekarang bagian bawah keluarga mekanik Kaisar telah terungkap, tetapi keluarga Tianji masih belum. Ini benar-benar membuat para pihak sangat tidak nyaman, dan bahkan Liga Tiandao dan Aula Sihir melahirkan kewaspadaan. Selain itu, para pihak juga dikejutkan oleh teror Tuan Setan, terutama anggota tingkat tinggi aliansi surgawi, bahkan lebih marah di tempat kejadian. Kali ini, keluarga mekanik Kaisar menderita kerugian besar. Bahkan Kaisar II sendiri mengalami luka ringan, tetapi Aula Sihir tidak hanya tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi juga menyambar sayap yang hancur dari kesempurnaan agung 9 langkah suci kuno. Binatang pertempuran, dan dilihat dari kinerja binatang bersayap ini di luar larangan Suseng, ia telah sepenuhnya disempurnakan dan dikendalikan oleh penguasa kuil. 1. Di antara malam-malam, Aula Sihir sekali lagi akan keluar dari udara tipis. Kekuatan pertempuran tingkat atas dari setengah langkah surga dan bumi, ia hanya tertekan dan ingin memuntahkan darah. Dan, meskipun tidak ada reaksi di pihak klan Tianji, tidak ada keraguan bahwa setelah waktu ini, kewaspadaan dan bahkan kecemburuan kaisar mungkin akan melampaui Liga Tiandao. Alasannya juga sangat sederhana. Esensi Tianji dan keluarga mekanik sebenarnya sama, tetapi pada dasarnya, daging dan darah tidak dapat mengurai kehidupan mekanik dan elektronik, atau menekan tingkat kesadaran. Karena itu hanyalah keberadaan bentuk yang berbeda, tetapi Tuan Kuil Iblis melakukannya, dan itu sangat cepat dan sangat aneh. Kali ini, meskipun kerugiannya sangat besar, itu adalah keluarga mekanik di bawah Kaisar II. Namun, jika digantikan oleh Tianji, itu akan menjadi hasil yang sama. Hanya, dengan titik ini, sudah cukup bagi Kaisar Yi untuk menganggap Tuan Kuil sebagai kekhawatiran besar. Benar, bagi para pejabat tinggi Tiandaomeng, ini mungkin satu-satunya berita yang membuat mereka merasa sedikit bersyukur saat ini, karena sejak saat itu, orang-orang Tianzhu yang telah menargetkan Federasi Teran sangat mungkin mengarahkan tombak mereka ke Kuil Iblis. Dan inilah yang ingin mereka lihat. Namun, orang-orang yang paling kuat terkejut, dan bahkan dapat dikatakan sebagai jiwa yang dingin, atau kali ini fajar proyeksi langit biru. Sebelumnya, tidak seorang pun menyadari bahwa dengan datangnya akhir banjir, sehari setelah berakhirnya banjir, setelah perang, mereka menyerahkan kendali atas sejumlah besar reruntuhan-reruntuhan, dan surga yang hampir tidak tahu apa-apa tidak terlihat. Di antara mereka, perlahan-lahan mulai mencoba mengendalikan kekosongan reruntuhan ini. Kali ini, Kaisar II dan seluruh keluarga mekaniknya mencoba menerobos ke surga dan bumi yang sebenarnya dalam fusi ke-8, tetapi pada saat-saat terakhir keberhasilan, itu dibuktikan dengan turunnya Tiandao Qingyan pada sebuah proyeksi. Ini jelas merupakan penindasan surga, yang mewakili kehendak surga, dan keberadaan tingkat surgawi kedua ada dalam kehampaan yang tidak diizinkan untuk mengendalikannya. Menyadari bahwa kehendak alam liar akan berangsur-angsur kembali, semua orang berada dalam suasana hati yang berat. 1. Lurus, tidak peduli apakah itu sepotong puing, atau 3 bintang utama di dunia, para pemain yang kuat pada dasarnya bebas untuk berkembang, bahkan ketika kekuatan bintang menerobos beberapa alam tingkat yang lebih tinggi, masih akan ada perampokan datang. Tapi itu hanya reaksi bawah sadar dari hukum langit dan bumi setelah induksi, dapat.
Saat ini, mata surgawi yang mewakili kehendak alam liar secara bertahap kembali. Untuk semua kekuatan bintang, ada bilah tak terlihat tiba-tiba di atas kepala. Jika ada yang tidak patuh, dia akan selalu memiliki hidup dan mati. Perampokan akan datang, penindasan hukum langit dan bumi yang tidak disadari, dan penindasan mata surgawi yang disadari, yang mewakili kecelakaan di alam liar, adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Secara khusus, kekuatan kuno di pasukan utama, orang bijak kuno, bahkan lebih dalam suasana hati yang berat. Bahkan, Kaisar II dan seluruh keluarga mesin tidak akan diizinkan untuk menyerang langit dan bumi yang sebenarnya dengan cara integrasi ini. Langit biru akan segera menjatuhkan proyeksi dan menekannya. Kemudian, jika mereka diperbaiki di masa depan, mereka biasanya akan menyerang surga. Saya khawatir penindasan akan lebih intens. Selain itu, selama mata hijau jalan surgawi King Tian tidak diizinkan untuk muncul kehendak surgawi kedua, maka semua kekuatan bintang yang menyerang alam ini, akhir terakhir, saya khawatir semua akan mati atau terluka. Mantan Yesuan juga khawatir tentang ini, tetapi sekarang, jelas bahwa para eksekutif puncak dari semua pihak juga khawatir tentang ini. Justru karena inilah, untuk sementara waktu, sebidang tanah puing yang luas dan tak berdosa ini, seolah-olah tertutup kabut tebal yang tak terlihat, kekuatan para pihak tidak mengubah apa pun, dan untuk sementara menjadi tenang. Setelah mengetahui tentang situasi ini, Yesuan berbalik dan kembali ke bintang Dongfu. Pada saat ini, 7 perbaikan suci seperti mayat leluhur masih dalam proses mundur dan dengan tegas menerobos, dan 3 tipu muslihat Xuan Yuanxian, Duan Mu Xiaocha dan Zhao Qianru telah menutup pintu mereka dan sekarang meningkatkan kultivasi mereka. Seluruh bintang Dongfu menjadi tenang. Ye, Xuan Duan duduk di atas aula sihir di puncak Wei Jiufeng. Ketika dia melambaikan tangannya, ada 4 tembakan maskulin dalam sekejap. Panggil, hei, 4 tembakan melesat pergi, dan sekejap mata memfasilitasi suspensi di udara puncak raksasa, dan badai naik, berubah menjadi 4 raksasa dengan diameter melebihi 10 juta kaki. Itu adalah 4 perang bintang yang menyelesaikan peningkatan dan transformasi perangkat keras. Pertempuran udara virtual, menangislah, perang jiwa, bertahun-tahun perang, ambil, dan bunuh nyamuk. Pada saat ini, 4 perang besar dikorbankan, dan di kehampaan di depan Yesuan, mereka dilintasi menjadi satu baris, dan mereka luar biasa, berteriaklah. Oh, setelah kedatangan bintang Dongfu, Yesuan Duan duduk di atas aula iblis di puncak Jufeng. Ketika dia melambaikan tangannya, ada 4 tembakan beruntun yang melesat pergi, dan badai itu naik, berubah menjadi 4 raksasa dengan diameter melebihi 10 juta kaki. Di kehampaan di depannya, dia berbaris, dan dia sangat kuat. Itu adalah kekosongan perang, kesedihan dan perang, dan pertempuran perang dan darah. Dingin, aku tidak perlu melihatnya. Setelah 4 peningkatan, 4 perang bintang tidak banyak berubah dari yang sebelumnya. Namun, jika mereka teliti, mereka dapat ditemukan berbeda. 4 pertempuran utama saat ini, tidak hanya beberapa putaran lebih besar dari yang asli, tetapi juga lebih banyak kilometalik, memberikan perasaan yang sangat tebal dan kental. Untuk kekuatannya, itu pasti telah naik terlalu banyak dari sebelumnya. Bagaimanapun, bahan yang digunakan untuk peningkatan terakhir kali adalah kristal energi yang digunakan oleh Hong Meng di kehampaan untuk membiakkan iblis kekacauan. Namun, pada titik mana kekuatan spesifiknya, bahkan Yesuan tidak menyadarinya, karena setelah 4 perang besar ditingkatkan, 4 kelompok energi kinetik dalam perang tersebut masih tenggelam. Tidur, yang mana, pada saat itu, Ben Yesuan tega mencoba yang terbaik. Dia hanya bisa menunggu sampai 4 kelompok energi kinetik dalam perang, dan setelah berhasil menyelesaikan transisi bentuk kehidupan, itu mungkin. Itu karena hal-hal yang terjadi dan kemudian satu demi satu, Yesuan telah melupakan masalah ini, dan sekarang mereka memikirkannya karena para prajurit dan binatang buas. Di awal film, Hong Xuan telah mencari sumber daya khusus yang dapat dengan cepat mengembangkan kelompok energi kinetik dalam 4 perang besar. Meskipun butuh waktu lama, akhirnya ditemukan. Sejak saat itu, 4 kelompok energi kinetik utama dalam 4 perang besar telah tertidur lelap. Dalam pertempuran kehampaan, kekuatan aslinya adalah yang terkuat dari 2 kepala Kaisar Bintang 9 Agung 9 langkah, selain 10 Raja Bintang 8, dan prajurit biasa yang berjumlah puluhan juta. Yesuan menemukan sejumlah besar kristal sumsum misterius di langit imajiner Hong Kong.
Bahkan kristal kalsedon ungu memiliki 1000 meter kubik. Yang terakhir ditinggalkan untuk penggunaan pribadi. Yang pertama hampir semuanya memberikan pasukan Void dalam perang Void dan dalam jiwa pertempuran, karena penyerapan cairan semut dewa, binatang suci umumnya telah tumbuh menjadi gua surga dan bumi, dan bahkan jiwa dari domain 300.000. Kemudian, Yesuan menemukan jiwa kristal merah yang cocok untuk kelompok ini untuk meningkatkan darah dengan cepat di udara virtual Hong Kong. Di antara mereka, bahkan jiwa darah ungu yang paling berharga memiliki 1000 meter kubik, kecuali yang terakhir yang tersisa untuk penggunaan pribadi, semua jiwa merah jiwa diberikan kepada jiwa binatang buas. Yang terkuat dari tahun-tahun perang, aslinya adalah bintang lendir emas hijau, di samping 10 kian slim ungu di Qiankun, dan slim emas di bawah 10 juta Qiankun. Kemudian, Yesuan menemukan bubur anggur ajaib yang cocok untuk kelompok ini untuk meningkatkan darah dengan cepat di Hong Kong, termasuk inti ungu anggur ajaib yang paling berharga memiliki 1000 tetes. Sumber daya ini, 1000 tetes inti ungu anggur ajaib yang ia tinggalkan untuk digunakan sendiri, semua bubur anggur ajaib lainnya dibuang, paling. Setelah pertempuran nyamuk berdarah, komandan awalnya adalah saudara laki-laki Yesuan yang berdarah, tetapi kemudian darah itu ditinggalkan sendirian, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui. Sejak saat itu, keberadaan nyamuk berdarah yang paling kuat telah menjadi beberapa ada lebih dari 100 nyamuk pembunuh di dunia. Belakang, di langit virtual Hong Kong, Lai Xuan menemukan sumsum darah antraks yang merupakan hal yang sempurna untuk darah nyamuk darah, dan bahkan antraks ungu-ungu memiliki 1000 antraks purpurum itu ditinggalkan untuk digunakan oleh Yesuan, dan semua sumsum darah antraks ditelan oleh seluruh keluarga nyamuk darah termasuk stasis darah. Sejak saat itu, 4 kelompok kinetik utama dalam 4 perang besar telah tertidur lelap, dan mereka dengan cepat mengembangkan darah mereka dalam tidur, di mana saya takut bahwa setelah Yesuan menggunakan kristal energi yang digunakan oleh Hong Meng dalam kehampaan untuk membiarkan iblis kekacauan, transformasi perangkat keras dari 4 perang tidak terganggu. Menghitung waktu, 4 hitungan dalam 4 pertempuran besar semuanya melampaui puluhan ribu kelompok energi kinetik. Kali ini, saya telah tertidur lelap, dan waktu evolusi darah telah berlangsung selama beberapa dekade. Kali ini, alasan mengapa dia tiba-tiba teringat akan 4 pertempuran besar adalah karena para binatang buas. Kali ini, avatar elektronik Yesuan kembali dapat dikatakan telah menetapkan kekuatan super besar, sehingga keluarga mekanik Kaisar II kehilangan sepertiga dari suku tersebut. Ukuran besar binatang bersayap kalajengking, yang panjangnya 200 juta mil, akhirnya berubah menjadi pasukan mekanik yang sangat besar setelah 7 kali dekomposisi. Di luar, tidak ada pengecualian, mereka semua adalah orang-orang yang berdiri, sayap mereka seperti sabit, dan kepala mereka persis sama, semuanya tinggi. Dan, jumlah binatang bersayap kalajengking tersebut lebih dari 40 juta. Ini adalah hasil dari kekuatan avatar Yesuan. Kali ini, karena Yesuan menanamkan semua kekuatan para dewa dan dukungan kekuatan spiritual, avatar elektronik dalam sekejap, ia menelan lebih dari 40 juta kesadaran elektronik di binatang bersayap dan menjadi kuat. Selesai. Setelah ditelan, avatar elektronik hari ini dapat diubah menjadi lebih dari 40 juta saluran dalam sekejap, yang masing-masing adalah avatar elektronik Yesuan. Jika Yesuan bersedia, lebih dari 40 juta binatang bersayap kepala ini dapat digabungkan dalam sekejap, 10 kepala, 100 kepala, 1000 kepala, 10.000 kepala, atau lebih dari 40 juta kepala bersama-sama, semuanya tanpa masalah, cukup lakukan saja apa yang kamu inginkan. Dan juga, pada saat itulah setelah melihat pertukaran dengan avatar elektronik, Yesuan menyadari bahwa lebih dari 40 juta binatang bersayap kalajengking berusia 10.000 kaki tidak hanya dapat bergabung dalam jumlah berapapun, bahkan dalam proses fusi ini. Dan Anda dapat menambahkan elemen lain, misalnya, 4 besar. Seperti, dalam kasus ini, jika 4 perang utama dan para prajurit dan binatang buas digabungkan, hasilnya harus menjadi kombinasi yang kuat. Kekuatan dapat dipisahkan satu sama lain dan naik beberapa kali lebih banyak pertama. Sebelumnya, ketika binatang bersayap kalajengking itu adalah bentuk yang lengkap, ukuran panda raksasa adalah 200 juta mil. Kekuatannya dikembalikan ke kekejaman reruntuhan-reruntuhan kuno. Itu sama dengan Yesuan hari ini, tetapi tentu saja, itu benar-benar akan menjadi pertarungan besar. Binatang bersayap itu jelas bukan lawan, dan
Setelah menyelesaikan disintegrasi dan berubah menjadi binatang bersayap 4 dan 5.000, kekuatannya berkurang ke tingkat pertama dan menjadi urutan ke-8 dari kuno. Saat ini, rencana Yesuan adalah untuk mengintegrasikan keempat prajurit ini ke dalam tubuh binatang bersayap kalajengking dalam keadaan terurai. Ini layak dilakukan. Bagaimanapun, binatang bersayap kalajengking memiliki total 50 juta mil. Dengan bentuk tubuh yang besar, setelah integrasi perang, ia dapat ditampung di dada binatang bersayap dan menjadi keberadaan seperti hati. Bila diperlukan, fusi binatang bersayap tidak hanya memiliki kemampuan asli untuk menyerang, tetapi juga dapat meluncurkan serangan khusus perang, sehingga kekuatan tempur keseluruhan akan sekali lagi melonjak. Jika tidak ada kecelakaan, setelah menyelesaikan dekomposisi, hanya kultivasi absurd tingkat 8 yang akan menjadi kekuatan, dan sekali lagi akan kembali ke puncak konyol dari kesempurnaan agung tingkat 9.